Ya, mari kita mulai praktikum kedua, analisis data kategori dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi sekarang yaitu tentang tabel kontingensi. Nah, untuk materinya kan sudah diberikan ya. Jadi, tabel kontingensi itu sebuah tabel yang menampilkan frekuensi dari perubahan respon dalam setiap selnya. Di sini kita punya contoh, kami mengamati proses pembuatan untuk jangka waktu tertentu dan mengamati 450 wafer. Data tersebut kemudian diklasifikasikan silang. Pertanyaan utama yang menarik mengenai data ini adalah kita akan melihat bahwa keempat skema sampling mengarah pada kesimpulan yang persis sama. Nah, kita sajikan dulu datanya. Dari 450 itu, kita sajikan, masukkan datanya. Kita punya label partikel itu no dan yes, dan label dari quality-nya itu ada good dan bad. Nah, datanya seperti ini. Nah, terus kita membuat tabel kontingensinya. Jadi seperti ini. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan tabel kontingensi? Kalau nggak open mic, boleh chat ya. Nah, ini aku coba buat pelatihan lagi ke tabel kontingensi. Ini ada sebuah sebaran IPK, di mana IPK yang good atau bagus itu lebih dari atau sama dengan 3,00. Yang bad itu kurang dari 3,00. Di sini ada label dari CK atau jenis kelamin itu putra dan putri. Masukkan. Ini. Terus bentuk tabel kontingensi seperti ini. Gitu. Silakan sambil dicoba. Ya. Untuk selanjutnya kita itu ada uji asosiasi. Halo? Ya, halo. Itu penjelasannya gimana ya, Mbak? Yang mana? Tabel kontingensi kayak dua itu apa, satu itu apa? Iya. Terus penjabaran di tabel kontingensinya itu seperti apa? Yang pertama itu tadi. Ya. Oh ya. Ini lihat soalnya ya. Bentar. Oh, di sini nggak dijelaskan. Sebentar. Kalau ini dari punyanya Bu Zuli itu, ya, bentar. Ini hanya mengacu pada hasil kualitasnya kan, kualitasnya yang good dan bad. Aku kurang paham ini yang no dan yes itu gimana. Bentar. Kita lihat kamu sekali.
partikel. Mungkin kalau semisal di data lain ini kayak yang contoh yang tak buatkan itu kan bisa jenis kelamin atau mungkin ini tuh keberadaan partikel. Tapi kurang tahu juga ini maksudnya keberadaan partikel itu nol dan yes itu gimana? Kurang paham. Kalau contoh yang satunya gimana, Mbak? Nah, kalau contoh yang satunya ini tuh, nah ini kan ada JK. Nah, ini mungkin yang JK ini tuh sama dengan yang partikel di atas itu tadi. Ini ada putra dan putri. Terus untuk kualitasnya itu, kita itu udah lihat tadi yang untuk yang lebih dari atau sama dengan 3,00 itu good. Terus yang bad itu IPK-nya kurang dari 3,00 gitu. Seperti itu. Kalau yang itu 214 itu apa yang JK Oh, tuh, Mbak? ini. Jadi kita buat masukin vektor JK-nya ini, maksudnya kan 2, 1, ini berarti yang putra, putri itu bergantian terus sampai baris keempat gitu. Nah, kalau yang 2, 2 ini maksudnya kan good, berarti maksudnya masukin good dulu, itu ada 2, kemudian yang selanjutnya bad juga ada 2, gitu. Begitu, paham? Kalau semisal tabel kontingensinya bukan 2 kali 2, itu kan berarti nanti I kali J, mungkin ini jumlah ininya kan beda, jumlah barisnya, gitu. Paham? Oh, lumayan. Mau tanya lagi, Mbak. Ini Itu kan IPK-nya 21, Mbak. Gitu ya, Mbak. Kalau 21 berarti enggak, ini tuh apa yang IPK-nya mahasiswa putra, yang IPK-nya bagus atau lebih dari 3,00 itu ada 21. Begitu. Nah, mahasiswa putri yang IPK-nya lebih dari 3,00 itu ada 24. Terus mahasiswa putra yang IPK-nya kurang dari 3,00 itu ada 11. Mahasiswa putri yang IPK-nya kurang dari 3,00 itu ada 8. Gitu. oh gitu. Oke, Mbak. Kasih. Maaf ya. Ya, lanjut untuk apa? Dari tabel kontingensi itu kita akan menguji asosiasi. Yang pertama itu selang kepercayaan atau perbedaan proporsi. Untuk yang beda proporsi ini, kita langsung pakai prop test. Misal ada data 189, 104, ini tuh dari PI1 dikurangi PI2. Kalian materinya udah dapat kan ya? Nah, ini di run aja. Ini hasilnya sama. Sini harus
Nah, dari hasil ini dengan selang kepercayaan 95%. Bentar. Untuk yang di materi kalian peluang sukses itu pakai pakai ini enggak? Pi gitu. Halo. Kayaknya pakai, Mbak. Oh ya, peluang sukses itu kan berarti kan pi. Dan yang gagal itu 1 min pi. Nah, itu nanti kita akan membuat selang kepercayaan dari kedua proporsi itu. Nah, jadi yang proporsi yang pertama itu 0,017 sekian-sekian. Atau ini dari, oh bentar. Nah, berarti kan dengan selang kepercayaan 95%, bagi ini Pi1 dikurangi Pi2, itu adalah 0,00468 sekian-sekian, atau ini interval ya, berarti sampai 0,0107 sekian-sekian. Dengan nilai proporsinya itu, yang Pi1 itu 0,017 sekian-sekian, untuk proporsi Pi2 itu 0,0094 sekian-sekian. Gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut. Ini kita... Belum, Mbak. Oke. Maaf ya kalau jelasinnya ribet. Bingung cara jelasinnya. Nah, ini kan tadi pakai beda proporsi. Nah, kalau beda proporsi kita juga bisa pakai library dari PropGIS ini. Kalian kalau belum install, bisa install dulu. Nih, hasilnya sama kan? Kayak di atas tadi. Beda proporsi atau Pi1 dikurangi Pi2 itu pada selang kepercayaan 95% itu antara 0,00471 sekian-sekian sampai 0,01078 sekian-sekian gitu. Terus uji asosiasi yang lain itu pakai RR atau relative risk. Nah, kalau udah manggil library PropGIS ini, tinggal masukin fungsi rescore G. Nah,
Kalau uji beda yang beda proporsi tadi itu kan digunakan jika nilai kedua proporsi tersebut mendekati nilai 0 atau 1. Nah, kalau apabila kedua proporsi itu berada di tengah-tengah, berarti kita pakainya yang relatif risiko atau risiko relatif. Dengan rumusnya itu P1 per P2 kan. Nah, jadi pada selang kepercayaan 95%, P1-nya itu bentar. Selang kepercayaan pada 95% dengan uji RR ini itu berada pada 1,43394 sampai 2,304713. Selanjutnya, kan uji asosiasi yang lain itu ada uji odds ratio. Untuk uji odds ratio, kita install dulu package AppyTools. Kalau udah install, tinggal panggil aja library-nya. Kedua, Jasa kalian loh. Nyusul aja. Kok dari oh.
menggunakan odds ratio ini, nah, kita bisa melihat ini kan lowernya 1,44 sekian, dan uppernya itu 2,3307 sekian. Berarti suara apa ya? Dengan menggunakan odds ratio ini, pada selang kepercayaan 95%, itu proporsinya berada pada interval 1,440 sekian sampai 2,33078. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ini nanti yang dibaca bagian sini ya. Soalnya kan yang tadi sebelumnya kayak gitu. Ini cuma beda metode aja, beda metode uji asosiasi. Kemudian yang selanjutnya, nah kalau yang theta ini kan itu rumusnya dari odds rasio 1 per odds rasio 2. Nah kalau dari metode ini, pada selang kepercayaan 95%, didapatkan proporsinya itu dari 1,4408 sekian sampai 2,329 sekian. Nah, ini ada contoh lagi. Ini pakai link, berarti datanya emang harus download. Jadi, pastikan kalian connect internet. Nah, dan itu jadi nah, kalau yang tadi itu kan tabelnya 2 kali 2. Kalau yang ini berarti 2 kali 3, di mana ini ada variabel gendernya ada 2, female dan male. Tapi bentar. Oh, kok mati? Nah, memang berarti datanya banyak. Bentar lagi selesai. Nanti kalau belum selesai, masuk lagi aja.
Nah, jadi bentuk tabel kontingensinya seperti ini. Itu kan emang datanya banyak. Ini dan apa ya? Pokoknya ini ada tiga variabel ya, ada dem, rep, dan in. Variabel 3 label maksudnya. Seperti ini. Ini cuma contoh buat tabel kontingensi yang bukan 2x2 sih. Ini tabel kontingensi berarti I kali J. Contohnya kayak gini. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Suaraku masih kedengeran kan ya? Dengar Mbak. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang juga Interpretasinya kayak mana ya, Mbak? betapa enggak. Apa-apa? Yang Ini masih sumber bingung. Satu-satu dong. Gimana Rizal dulu apa siapa dulu nih? Penginterpretasinya masih ini masih bingung, masih sedikit bingung. Bingung ininya, interpretasinya. Dari Iya. Oh. Bentar. Dari semuanya atau dari ada salah satu? Dari yang beda proporsi? Beda per. Ya, dari beda proporsi. Bentar. Nah, kalau beda proporsi kan di rumus ya, kita udah tahu rumusnya itu kan yang Pi1 dikurangi Pi2. Nah, jadi untuk Pi1 itu kan berarti untuk peluang sukses, dan untuk yang gagal itu berarti 1 min Pi. Berarti untuk Pi2 juga kayak gitu. Nah, untuk selang kepercayaannya kan itu rumusnya akar dari P1 kali 1 min P1. Ya kan tahu rumusnya kan yang SE itu akar dari P1 kali 1 min P1 per N1 ditambah P2 kali 1 min P2 per N2. Itu kan nanti didapatkan proporsinya pada selang kepercayaan 95% itu 0,00471 sekian-sekian atau 0,0107 sekian-sekian gitu. Berarti ini untuk P1-nya. Pi1, ini untuk Pi2. Gitu. Masih bingung. Untuk selanjutnya, jelasinnya tuh sama. Cuma ini beda metode aja. Kalau yang ini kan, pakainya kan Pi1 min Pi2. Sementara kalau yang relatif risiko itu kan rumusnya Pi1 per Pi2. Kalau nanti dipakainya gimana, ya pakai tiga-tiganya nggak apa-apa. Gitu. Aduh, bingung nggak sih? Aku jelasinnya bingungin ya. Nah,
Kalau yang beda proporsi itu kan berarti kedua proporsi itu mendekati nilai 0 atau 1 tok. Nah, sementara kalau yang risiko relatif atau relatif risk itu kedua proporsi itu ada di tengah-tengah. Nah, jadi rumusnya itu Pi1 per Pi2. Begitu. Jadi pada selang kepercayaan 95%, nilai proporsi 1 itu, proporsi 1 itu 1,433 sekian, atau 2, atau Pi2 itu 2,304 sekian-sekian. Gitu. Ini belum sampai yang confusion matrix. So, berarti nggak bisa langsung panggil.